Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsa. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran tentang kriteria ketuntasan minimal, remedial, dan pengayaan yang diampu oleh Bapak dosen Husni Mubarak, MPD. Latar belakang penetapan kriteria ketuntasan minimal merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik sebagai bagian dari langkah pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan paduan yang dapat memberikan informasi tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal yang dilakukan di satuan pendidik. Namun dalam usaha yang dilakukan tersebut, sering dijumpai peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal belajar, juga ada masalah dalam hal belajar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, setiap satuan pendidik perlu menyelenggarakan program pembelajaran remedial atau pengayaan. Pengertian kriteria ketuntasan minimal. Kriteria dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau batas standar. Kriteria tolak ukur standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan pada awal tahun. Juga berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran. Kriteria ketuntasan minimal dapat menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi didik sehingga dapat dinyatakan dengan angka 100. Angka 100 tersebut merupakan angka maksimal kriteria ketuntasan minimal. Nilai ketuntasan secara nasional diharapkan dapat mencapai angka 75. Penetapan KKM. Pada satuan pendidik ada dua model, yaitu lebih dari 1 KKM, yang kedua 1 KKM. Fungsi kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. KKM merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat. KKM merupakan target satuan pendidik dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Prinsip penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui metode kualitatif, kemampuan akademik atau pengalaman, juga kuantitatif, angka. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Kriteria ketuntasan minimal KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM sampai SK yang terdapat dalam satu semester. Indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan. Soal ulangan harian, ulangan tengah semester, juga ulangan akhir semester. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar memungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah prosedur penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama adalah menghitung jumlah KJ setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran.
Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Yang ketiga yaitu KKMKD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, jika satuan pendidikan menetapkan satu KKM, maka KKM mata pelajaran dasar untuk mendapatkan KKM satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah remedial. Pengertian remedial. Remedial berasal dari bahasa Inggris, yaitu remediation, yang artinya menyembuhkan. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata remedial tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran, sehingga istilah yang digunakan adalah kegiatan remedial atau pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Program remedial itu sendiri adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Tujuan dan fungsi remedial. Remedial bertujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil belajar yang baik. Sementara fungsi remedial yaitu yang pertama adalah fungsi korektif. Maksudnya, remedial berfungsi untuk memperbaiki cara belajar peserta didik dan cara mengajar guru. Yang kedua ada fungsi pemahaman, yaitu remedial dapat meningkatkan pemahaman guru dan peserta didik terhadap kelebihan dan kekurangan dalam diri guru maupun peserta didik. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu guru menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, ada fungsi akselerasi, yaitu mempercepat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang kelima, ada fungsi pengayaan, yaitu remedial dapat memperkaya pemahaman peserta didik tentang materi pelajaran. Yang keenam, ada fungsi terapeutik, yaitu remedial dapat membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam remedial, yaitu ada prinsip adaptif, interaktif, fleksibilitas, pemberian umpan balik, dan kesinambungan. Yang pertama ada prinsip adaptif. Jadi, remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Ada prinsip interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan guru dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat ada pemberian umpan balik. Informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima, ada fungsi kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dengan programnya selalu tersedia. Yang selanjutnya adalah prosedur kegiatan remedial. Yang pertama adalah analisis hasil diagnosis. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melakukan kegiatan remedial. Dan yang kelima adalah menilai kegiatan remedial. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik
yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam program pengayaan, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya wawasan dan keterampilan serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis pengayaan. Ada 3 jenis pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama ada kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa, sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya, yang secara teratur, reguler, tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua yaitu keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengayaan. Prinsip pengayaan di sini yang pertama ada inovasi, yaitu guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua yaitu ada kegiatan yang memperkaya. Guru menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan dikembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Yang ketiga yaitu merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat dan aktivitas-aktivitas menggugah, menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Prosedur kegiatan pengayaan. Di sini ada 3 prosedur. Yang pertama ada identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Jadi di sini ada tujuan identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihan kemampuan belajar itu meliputi belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih mudah, keingintahuan yang tinggi, berpikir mandiri, superior dalam berpikir abstrak, memiliki banyak minat. Yang kedua yaitu teknik. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain tes IQ, tes inventory, wawancara, dan pengamatan. Tes IQ yaitu tes digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Tes inventory yaitu tes digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan belajar. Wawancara yaitu dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik. Selanjutnya ada observasi, pengamatan yaitu dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga ada bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan yaitu ada belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu, pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Jadi simpulan yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu
KKM, kriteria ketuntasan minimal, yaitu kriteria yang digunakan untuk menyatakan peserta didik dalam mencapai ketuntasan apakah peserta didik tersebut dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau kompetensi dasar KADES berikutnya. Sementara itu, remedial merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengayaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.